Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmadan Effendia Rahab dari kelas 06 SMJ 016. Di sini kami dari kelompok 9 akan memaparkan ataupun menjelaskan materi kami yang berjudul penaksiran dan peramalan biaya. Yang dimana di sini kami dari kelompok 9 terdiri dari 3 anggota, yaitu yang pertama di sini saudari Bella Alvina Merawati, yang kedua Muhammad Yusuf Juliansah, dan yang ketiga saya sendiri sebagai moderator sekaligus pemateri yang ketiga. Langsung saja untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Bella. Saya Bella Alvina Merawati akan menjelaskan tentang penaksiran dan peramalan biaya. Penaksiran fungsi biaya adalah proses penentuan nilai koefisien dari fungsi biaya produk. Penaksiran dan perakiraan fungsi biaya memiliki tujuan yang berbeda-beda. Tujuan utama penaksiran fungsi biaya adalah untuk mengevaluasi penentuan biaya produk, yaitu apakah penentuan biaya produk oleh perusahaan telah optimal atau belum. Di sisi lain, peramalan fungsi biaya bertujuan untuk memprediksi biaya di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya proses penaksiran dan peramalan biaya terdiri dari 3 bagian pokok, yaitu yang pertama ada penaksiran biaya jangka pendek, yang kedua ada penaksiran biaya jangka panjang, dan yang ketiga ada peramalan biaya. Nah, pertama penaksiran biaya jangka pendek. Dalam jangka pendek, kita secara khusus dihadapkan pada perilaku biaya variabel. Namun, kita juga harus mengetahui biaya inkremental lainnya seperti perubahan item biaya tetap yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan. Selanjutnya, penaksiran biaya jangka panjang. Penaksiran biaya jangka panjang pada dasarnya sama dengan penaksiran biaya jangka pendek, tetapi yang membedakannya adalah jumlah perusahaannya. Untuk menganalisis fungsi produksi pada beberapa perusahaan yang berbeda, dapat digunakan penaksiran biaya jangka panjang. Selanjutnya ada peramalan biaya. Peramalan biaya diperlukan apabila keputusan-keputusan yang akan kita ambil mencakup tingkat biaya untuk periode-periode yang akan datang, seperti misalnya dalam keputusan mengikat kontrak, keputusan untuk membeli atau membuat sendiri, atau keputusan-keputusan lain yang mempunyai implikasi biaya bukan hanya periode sekarang. Selanjutnya, kompetisi monopolistik. Pasar persaingan monopolistik ialah sebuah sistem pasar yang dimana terdapat banyak produsen atau perusahaan di dalamnya yang mempunyai barang atau jasa sama dengan perusahaan lainnya, akan tetapi tetap memiliki beberapa aspek pembeda seperti warna produk, bentuk, hingga spesifikasi yang disajikan. Selanjutnya yaitu kompetisi monopolistik menggambarkan sebuah pasar dengan sifat-sifat sebagai berikut. A. Banyak penjual. Terdapat banyak perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan kelompok konsumen yang sama. B. Diferensiasi produk. Setiap perusahaan menghasilkan produk yang setidaknya sedikit berbeda dari produk perusahaan lainnya. Dan yang terakhir C. Bebas masuk. Perusahaan dapat memasuki keluar dari pasar dengan tanpa halangan. Oleh karena itu, jumlah perusahaan pada pasar ini disesuaikan hingga keuntungan ekonomi menjadi 0. Next. Analisis keseimbangan jangka pendek. Permintaan yang dihadapi perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik tidaklah elastis sempurna walaupun sangat elastis. Dengan demikian, secara grafis, kuria permintaan yang dihadapi perusahaan mempunyai slope negatif, namun tidak securam seperti pada dasar monopoli. Yang B. Analisis keseimbangan jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik hanya memperoleh laba normal. Hal ini terjadi karena pada pasar persaingan monopolistik tidak ada hambatan yang berarti bagi masuknya perusahaan akan semakin mengecil. Semakin banyak perusahaan baru masuk ke dalam suatu industri, semakin besar kapasitas produksi, sehingga dalam jangka panjang perusahaan hanya memperoleh laba normal. Kompetisi oligopoli. Pasar persaingan oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada beberapa perusahaan yang menguasai pasar, baik secara individu maupun secara diam-diam bekerja sama dikarenakan jumlah penjual sedikit. Secara umum, bentuk pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang A. Oligopoli murni. Barang yang diperjualbelikan bersifat identik seperti semen dan air mineral. Dan yang B. Oligopoli terdiferensiasi. Adalah pasar dengan barang yang homogen tapi dapat dibedakan, misalnya sabun, laptop, dan sepeda motor. Baik, yang selanjutnya adalah sifat-sifat oligopoli.
Sifat-sifat oligopoli ini terbagi dari 4. Yang pertama itu harga produk relatif sama. Yang kedua perbedaan produk merupakan kunci sukses. Dan yang ketiga sulit masuk pasar dikarenakan butuh sumber daya yang cukup besar. Yang keempat perubahan harga dan diikuti perusahaan lainnya. Selanjutnya karakteristik oligopoli. Yang dimana di sini karakteristik pasar oligopoli itu terbagi dari 6. Yang pertama di sini dijalankan 2 perusahaan atau lebih. Yang kedua produk yang dijual homogen dan saling menggantikan. Yang ketiga kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lainnya. Yang keempat harga barang di pasar relatif sama. Yang kelima produsen baru kesulitan masuk ke pasar. Yang keenam membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Selanjutnya model oligopoli, yang dimana di sini model oligopoli terdiri atas 2 bagian, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama oligopoli kolusif, yaitu oligopoli kolusif adalah pasar oligopoli di mana perusahaan-perusahaan dalam pasar tersebut berkolusi untuk membagi pasar dan menentukan harga atau kesepakatan lain melalui kesepakatan perjanjian. Berikut contoh-contoh dari oligopoli kolusif, yaitu kartel, price leadership atau kepemimpinan harga. Yang kedua, oligopoli non-kolusif, yang dimana di sini istilah oligopoli non-kolusif mengacu pada pasar oligopoli di mana para pelaku pasar tidak berkolaborasi. Yang dimana di sini yang termasuk dalam oligopoli non-kolusif adalah model Cornett, model Edgeworth, model Chamberlain, dan model kurva permintaan patah, dan model Stackelberling. Mungkin sekian yang dapat kami paparkan dari materi kami pada kelompok 9 ini. Kurang dan janggalnya kepada Tuhan kami mohon ampun, kepada kita sekalian kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.